Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian semua. Selamat datang di channel Pendaki Patah Hati. Oke, kali ini saya akan sharing lagi tentang materi biologi ya. Masih tentang biologi tentunya. Eh, Melanjutkan materi biologi minggu lalu, yaitu tentang bagaimana cara melakukan metode ilmiah gitu ya, seperti itu. Nah, saya juga sudah mulai cek-cek tuh ya email yang masuk. Ada yang email yang masuk juga tuh yang bagus ya. Luar biasa memang kalian penelitiannya luar biasa. Ya, semoga kalian juga akan menjadi calon-calon ilmuwan ke depan ya. Amin, semoga aja. Oke, baik. Kali ini kita akan membahas tentang nggak akan yang berat-berat dulu ya. Kayak kemarin tuh kayaknya terlalu berat ya. Tapi sekarang kayaknya kita bahasnya yang ringan-ringan aja, yaitu tentang manfaat belajar biologi. Apa sih itu manfaatnya gitu ya? Seperti apa sih manfaat belajar ilmu biologi itu ya? Apakah ada manfaatnya? Kayaknya enggak ada ya. Ada dong, masa nggak ada? Oke, nah ini dia manfaatnya belajar biologi. Ada banyak sekali ya di bidang industri misalnya. Kita bisa berperan di bidang pertanian. Oh, biologi sangat mempengaruhi ya bidang pertanian, sangat. Bagaimana padi misalkan eh, membuat kultivar padi, persilangan padi itu gimana yang bagus ya kan, peternakan, bikin pakan ternak yang baik gimana gitu ya, terus cara breedingnya gimana, kemudian cara bikin bibit unggul atau ternak unggul gimana gitu ya. Kemudian bioteknologi, ya, bikin tempe yang kita makan sehari-hari ya gitu. Wah, itu kan sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita ya. Ada biokimia gitu ya. Wah, masih banyak lagi nih. Di bidang kesehatan bisa kedokteran ya kan. Gitu. Vaksin, stem cell, obat-obatan kayak penicillium gitu ya. Ya, penicillium seperti itu. Penicillin menghasilkan penicillin ya kan, jamur penicillium seperti itu. Terus di bidang keamanan misalkan internasional dan nasional tentang virus ya kan. Nah, senjata biologis gitu kan yang mematikan, tinggal sebarin aja virus, orang-orang mati sendirinya gitu, nggak usah beli senjata gitu ya, nggak usah beli peluru ya kan gitu. Makanya virus ini senjata mematikan, cukup berbahaya ya, apalagi Ebola gitu. Mungkin kalau corona tidak terlalu tidak terlalu mematikan death rate-nya, tapi ya corona juga berbahaya karena penyebarannya sangat sangat cepat sekali gitu. Ketahanan pangan, ekspor impor, ini juga biologi juga berperan di bidang ini ya, seperti itu. Di bidang pendidikan, misalnya jadi guru biologi ya, seperti itu. Atau jadi peneliti, jadi pengawas lingkungan, misalnya bisa gitu ya. Ini manfaat-manfaat biologi yang bisa kita ambil gitu. Dan sebenarnya banyak lagi nih. Saking banyaknya nggak muat sebenarnya kalau saya tuliskan di sini gitu. Nggak muat sebenarnya kalau saya tuliskan semuanya di sini. Tapi ya mungkin ini hanya umumnya aja sih yang saya tulis gitu ya. Kalau kalian mungkin punya saran lain, usulan lain, masukan lain ya bisa kalian tambahkan gitu nanti di kolom komentar ya. Manfaat biologi apa aja sih gitu ya. Silakan kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Nah, ya jadi saya kasih kesempatan kalian untuk sharing ilmu ke teman-teman kalian ya, ke saudara, ke orang lain ya. Siapa tahu bermanfaat bagi orang lain seperti itu. Oke. Next. Nah, sekarang tadi kan kita sudah bahas tentang manfaat biologi ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang prosedur-prosedur atau keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium. Karena belajar biologi itu tidak tidak selalu tentang teori mulu gitu ya. Kadang kita juga harus praktik. Nah, barangkali suatu saat kalian praktik ya, kalian tahu ilmunya seperti apa gitu. Kalian tahu prosedur keselamatannya dan keamanannya seperti apa. Oke, ini merupakan prosedur yang umum sebenarnya, dasar ya. Itu. Bagi kalian yang mungkin mau mempelajari ya silakan ikut pelatihan-pelatihan gitu ya. Tapi ini hanya untuk panduan dasarnya saja. Gitu. Nah, yang pertama ini kalian harus tahu label-label yang ada di dalam bahan-bahan kimia. Gitu. Kalian harus tahu gitu.
Kalau labelnya kayak gini nih yang ada gambar tengkorak berarti eh, larutan ini toksik gitu. Kalau yang ini flammable berarti mudah terbakar. Jadi jangan sampai kalian bawa api ya, bawa korek misalkan, dideketin ke senyawa itu ya tewas lah, meledak gitu, terbakar. Bisa kebakar, awas ya, berbahaya sekali itu ya. Panas biasanya. Awas ya. Atau iritan, ini bisa merusak kulit atau merusak mata kalau kena mata gitu ya. Kadang berupa gas, tidak hanya berupa ini, biasanya senyawa ini berupa gas atau berupa cairan ya. Awas jangan sampai kena mata yang ini ya, ini sakit banget pasti. Bahkan bisa menyebabkan kebutaan ya. Ini ada eksplosif, Mak. Ini jangan sekali-kali kalian bawa api di sini. Maksudnya jangan sekali-kali kalian bawa api ke laboratorium, ambil bahan yang ada logo ini, ya kan? Terus kalian nyalain api, buka bahannya, jeder, meledak, tewas gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Awas, sayangi nyawa kalian gitu. Ya kecuali kalau kalian pengen dipanggil ya silakan. Itu. Tapi jangan dekat orang lain juga, bahaya gitu ya. Nah, next. Nah, ini juga berbahaya ya. Ini senyawa biasanya yang lambang kayak ini, lambang korosif ya. Ini berbahaya bagi tangan, bagi kulit ya. Ini bisa merusak kulit, bisa sampai melepuh kulitnya dan juga bisa merusak besi. Ini biasanya senyawa asam ini, larutan asam. Nah, ada compressed gas atau gas yang dikompresi. Ini tekanannya tinggi, jadi hati-hati ketika kalian membuka tutup botolnya atau membuka kemasannya, bisa tutupnya ini bisa meledak, kena muka kalian ya, kena wajah kalian, itu kan berbahaya juga. Gitu. Ada health hazard. Nah, ini jangan sampai senyawa ini dipegang atau terhirup ya. Ini bahaya sekali kalau kalian kepegang. Kalau kalian megang senyawa ini harus pakai masker. Maskernya masker yang N apa tuh, N95 apa ya, pokoknya masker medis lah. Ini kalau sampai kehirup atau kena kulit atau masuk ke dalam organ tubuh ya, ini berbahaya itu, karena bisa menyebabkan bahkan menyebabkan kematian ya, atau cacat. Ada oxidizing, ini berarti senyawa ini mudah memproduksi panas gitu, dan juga bisa mudah terbakar. Kemudian berbahaya bagi lingkungan, environmental hazard. Ada ini jangan sampai dibuang sembarangan ya. Jadi tidak semua senyawa kimia itu boleh dibuang ke lingkungan, tidak boleh. Nanti ikan-ikan mati karena kalau misalkan selokannya itu masuk ke sungai, misalkan kalian buang di selokannya masuk ke sungai, sungainya ke sawah, udah, yang di sawah mati semua gitu ya. Termasuk ikan-ikannya, padinya, tanamannya mungkin bisa mati. Mending kalau ikannya doang. Kalau masuk ke padinya kita makan, kita yang kena gitu. Ada radioaktif, ini jangan dideketin, jangan coba-coba diminum juga apalagi ya, kecuali kalau kalian pengen tewas ya silakan. Jangan ya, jangan dideketin ya. Ini ada biohazard ya. Ini beracun sekali, ini berbahaya. Gitu. Oke, nah aturan kerja di laboratorium, tentunya yang pertama, kalian tidak boleh gegabah ya, harus baca semua petunjuk percobaan hingga tuntas, dilarang melakukan kegiatan tanpa izin guru, dilarang makan dan minum di laboratorium ya, kecuali kalian pengen keracunan silakan. Ngaco ya. Jadi dilarang makan dan minum, takutnya di laboratorium kan banyak kuman, bakteri ya, takutnya kotor kan, lab itu kotor rata-rata. Takutnya ada jamur, virus, kuman masuk ke makanan kalian gitu, bukan kenapa-napa gitu. Membawa buku catatan dan petunjuk, takutnya kalian lupa kan, bisa bawa buku catatan nih dan petunjuk laboratorium yang disediakan oleh guru atau laboran masing-masing. Tidak bermain-main di lab, takutnya kan nyenggol benda yang tadi tuh, benda apa tuh, takutnya menyenggol bahan kimia yang berbahaya ya gitu. Yang korosif tadi kena kulit, udah. Menjaga kebersihan dan ketertiban di lab. Kemudian aturan berpakaian. Nah, standarnya adalah kalian menggunakan jas lab ya. Jangan menggunakan pakaian kemeja atau jangan menggunakan pakaian sekolah ya. Maksudnya dilapisi jas lab ya, gunakan jas lab. Jangan cuma pakai pakaian sekolah gitu, jangan.
gitu. Harus bawa jas lab. Dan kalau perlu jas labnya tuh disimpan di lab, nggak boleh dibawa kemana-mana gitu, harusnya disimpan di lab aja gitu. Ketika kita mau masuk lab ya dipakai gitu. Jadi bahan kimia berbahaya nggak ikut ke bawah juga. Kalau kita bawa ini jas labnya ke bawah juga gitu ya. Gitu. Gunakan kacamata, takutnya kan kecipratan apa gitu. Lepaskan jam tangan atau barang, takutnya kan kena api atau kena bahan kimia yang korosif ya, jam tangannya ya udah wassalam, rusak ya. Dan juga bisa berbahaya bagi tangan gitu ya. Kemudian aturan kerja penggunaan alat nih ya. Izin dulu kepada guru ya. Kemudian bersihkan alatnya terlebih dahulu. Pastikan alatnya yang digunakan lengkap ya. Kalau nggak lengkap, minta instruksi guru ya. Gitu. Kalau bingung, minta instruksi guru juga. Jadi jangan sungkan ya. Bersihkan, kalau sudah digunakan nih bersihkan lagi alatnya. Jangan sampai kotor dibalikin gitu. Jangan, bersihin dulu. Gitu. Terus kalau ada yang rusak ya ditanggung sendiri ya. Gitu. Diganti dengan barang yang sama gitu. Nah, izin terlebih dahulu jika ingin menggunakan peralatan api ya. Kemudian bersihkan alat dulu, takutnya kan tersumbat ininya nih. Gunakan pemanas yang standar, yang gunakan dilarang menggunakan sumber lain, misalkan korek api atau apa gitu ya. Jangan pakai Bunsen aja gitu. Jangan pakai yang lain, misalnya pakai kompor gas gitu ya. Jangan ya. Gitu. Jangan. Terus pastikan sudah paham menggunakan alat tersebut, singkirkan semua bahan yang mudah terbakar ya. Jangan sampai kalian taruh di sini nih H2O2, wah jeder, wassalam gitu ya. Nah, alat digunakan di tempat yang aman gitu ya. Pokoknya gitu deh, jangan deketin dengan bahan yang berbahaya. Nah, setelah digunakan dibersihkan lagi dan dikembalikan ke tempat semula. Nah, aturan penggunaan bahan kimia, izin dulu, baca petunjuknya, ya pahami dulu senyawa ini sifatnya apa gitu. Gunakan pelindung tangan dan masker. Teliti ulang bahan kimia yang digunakan, kenali sifatnya ya, hati-hati dengan bahan kimia tersebut. Ambil bahan seperlunya, nggak boleh berlebihan, takutnya netes-netes ya. Terus kena mejanya melepuh misalkan karena itu asam, wah bahaya ya. Mending kalau kena meja, kalau kena tangan gimana? Ya bisa diamputasi mungkin ya gitu. Terus habis digunakan ditutup rapat itu ya. Kembalikan lagi ke tempatnya semula. Aturan penggunaan alat gelas, kayak beker gelas atau ini juga nih lensa-lensa mikroskop ya, dari gelas. Izin dulu ke guru, baca petunjuknya, cara penggunaan alat itu seperti apa harus paham dulu. Ya, jangan sampai kalian merusak balang ini mahal loh mikroskop tuh, harganya 3 jutaan lebih, bahkan bisa nyampe 10 jutaan ya, gitu. Bersihkan alatnya sebelum digunakan, jangan dipanaskan dalam kondisi tertutup ya. Misalnya kalian mau merebus beker gelas nih, merebus air di beker gelas, terus beker gelasnya kalian tutup, wah itu bahaya sekali ya, bisa meledak gitu, pecah ya. Nah, kalau alatnya ada retak sedikit nih, jangan dipakai ya, jangan dipakai. Takutnya nanti meledak gimana gitu, pecah gimana gitu. Mending kalau pecahnya ke bawah, kalau pecahnya ke samping, ke atas, ke mata, cep, wah, final destination, gitu ya. Seperti itu. Jangan makan minum menggunakan gelas lab kimia. Kemudian semua kerusakan alat ditanggung pribadi ya, bersihkan alat sudah digunakan dan letakkan kembali ke tempat semula. Aturan penggunaan alat tajam. Nah, ini kalian jangan main-main ya. Ini alatnya tajam banget ini, yang kayak pinset ini ya, ini tajam banget. Pinset lagi. Apa skalpel? Pinset lagi. Skalpel nih ya, ini tajam banget nih, jangan sampai main-main ya. Sterilkan dulu alatnya kalau sebelum digunakan. Gitu. Kemudian gunakan alat dengan hati-hati, dilarang main-main. Beritahu guru jika ada yang terluka atau terpotong. Bisa infeksi ya. Gitu. Bersihkan alat sesudah digunakan dan letakkan kembali ke tempatnya. Nah, aturan menggunakan spesimen. Izin terlebih dahulu ke guru ya. Simak prosedur kerjanya seperti apa. Jangan sampai salah itu. Harusnya motongnya dari lubang analnya dulu nih misalkan. Malah motongnya dari dadanya dulu ya, salah gitu ya. Ntar malah berdarah nih. Bukannya bener malah ntar berdarah-darah ini ya.
kan jelek nanti hasil potongannya kalau berdarah-darah gini ya. Gitu. Gitu ya. Siapkan dan bersihkan alat potong beda. Nah, sebelum dipakai nih bersihan dulu ya skalpelnya nih, guntingnya dibersihkan dulu nih. Ya kan? Beritahu guru jika menghadap alergi, misalkan alergi katak bilang gitu. Jadi gurunya itu bisa tahu dan tidak melibatkan kalian nanti ketika praktikum. Takutnya kan alergi ya bahaya juga ya kalau alerginya kalian sesak napas loh bisa dihukum gurunya ya. Gitu. Gitu. Jangan lakukan tinggalkan di luar prosedur kerja. Gunakan pelindung tangan, masker dan kacamata. Ini pakai gini ya kayak masker lagi pelindung tangan, cuci tangan dan semua perlengkapan setelah praktik, buang spesimen pada tempat yang ditentukan, jangan sembarangan ya, bau itu ya. Aturan setelah melakukan kegiatan lab, bersihkan tempat kerja wajib ya kan, mematikan semua alat pemanas atau aprapian, kembalikan semua perlengkapan dengan rapi, cuci tangan dengan desinfektan pada air mengalir ya kan, berdoa dan selesai gitu ya. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Gimana? Itu adalah pengenalan dasar tentang keamanan dan keselamatan bekerja di laboratorium. Harapannya ketika kalian nanti praktek di laboratorium tidak kesulitan atau tahu prosedurnya seperti apa ya. Gitu. Harapannya tidak ada yang celaka selama di laboratorium nanti. Oke, sekian dari saya. Saatnya kuis ya, bagi santri Albina khusus nanti kuisnya bisa kalian kerjakan di Google Classroom atau di link deskripsi di bawah. Sebenarnya sama aja ya. Bagi masyarakat umum juga bisa ikutan kuis. Linknya sudah ada di deskripsi juga di bawah khusus ya. Kalian baca di situ. Oke, sekian dari saya. Jika video ini bermanfaat silakan like, komen, dan subscribe. Bagikan ke teman kalian, ke saudara, sanak kerabat dan segala macam ya semuanya. Jika dirasa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Lama juga nih, capek. Mantap. Ngopi dulu lah, ngopi. Aduh. Ngopi dulu lah. Aduh. Kacau balau.